Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya, kita bersyukur hari ini kita bisa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk beristirahat di sepanjang malam. Setelah hari ini kita menikmati hari libur kita tentunya, Sabtu 4 Oktober 2025. Saya terus berdoa agar Tuhan terus memelihara hidup kita semua dan tetap selalu bersyukur dan semangat dalam menjalani hari-hari kita. Puji Tuhan. Dan hari ini kita masih terus belajar mengenai kemenangan sejati di sepanjang bulan Oktober ini dalam renungan malam yang saya buat ini. Dan kita akan belajar dari peristiwa peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 24 yang menjadi hafalan kita hari ini. Di sana dikatakan, tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Saudara, mengenai apakah ayat ini? Kalau saudara melihat mulai dari pasal 21 ayat 10, ini adalah bangsa Israel yang berjalan tentunya melewati padang gurun untuk menuju tanah perjanjian, dan mereka tiba di daerah Moab. Pada saat itu mereka akan melewati daerah Sihon, dan Raja Hesibon ternyata menghalang-halangi mereka untuk lewat ke daerahnya. Padahal mereka hanya mau lewat saja. Mereka tidak akan mengganggu orang-orang negeri Hesibon ini, saudara, orang negeri Sihon ini. Dan dalam ayat 22 kita membaca, di sana dikatakan, izinkanlah kami melalui negerimu, kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, kami tidak akan minum air sumurmu, di jalan besar saja kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu. Nah saudara, di sini Raja Sihon atau Raja Hesibon, orang Sihon ini tidak mengizinkan orang Israel untuk melewati daerahnya, sehingga mau tidak mau bangsa Israel harus berperang melawan orang-orang di Sihon. Dan kita tahu akhirnya bangsa Israel mengalami kemenangan karena Tuhan menolong mereka. Dalam ayat 24 yang tadi kita sudah baca, di sana dikatakan bahwa orang Israel mengarahkan mereka dengan mata pedang sehingga berhasil menduduki daerah mereka. Lalu dalam ayat 25 dikatakan, dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon dan segala anak kotanya. Dan disinilah kita melihat sekali lagi pertolongan Tuhan atas bangsa Israel yang memberikan mereka kemenangan. Saudara, kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kemenangan atas penghalang musuh-musuh orang Israel. Karena Tuhan sedang melakukan rencananya bagi bangsa Israel, menggenapi janjinya, menolong bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Karena itulah setiap musuh-musuh yang berusaha menghalangi mereka, Tuhan pasti menolong mereka, dan itu sudah terjadi dalam sejarah mereka. Saudara, ini jugalah yang menjadi tentunya pelajaran dan ingatan bagi kita semua, bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup menolong kita untuk setiap penghalang yang terjadi dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menghalangi hidup saudara saat ini. Mungkin itu orang-orang yang membenci saudara karena saudara melakukan kebenaran, melakukan firman. Oleh karena itu saudara mungkin tidak mengalami promosi, saudara dikucilkan. Saudara, hari ini kita belajar dari bangsa Israel, saudara tidak perlu takut. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan, seperti yang orang Israel lakukan, mereka harus pergi dan menuju tanah Kanaan, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyingkirkan segala penghalang-penghalang hidup kita dan memberikan kita kemenangan. Seringkali penghalang-penghalang itu Tuhan izinkan dilakukan dan terjadi dalam hidup kita, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kita. Kalau penghalang itu tidak ada, maka tidak mungkin kuasa Tuhan bisa didemonstrasikan dalam hidup kita. Karena itu saudara,
mesti belajar bersandar selalu kepada Tuhan, percaya setiap penghalang yang berusaha menghimpit hidup kita, terutama penghalang-penghalang yang mengganggu pertumbuhan rohani kita, penghalang-penghalang yang mengganggu kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita untuk menyingkirkannya, sehingga kita beroleh kemenangan sejati di dalam Tuhan saja. Haleluya, kiranya renungan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa kita adalah umat-umat pemenang, umat-umat yang tidak mudah kalah, tidak mudah putus asa, tetapi tetap memandang dan bersandar kepada Tuhan yang adalah panji kemenangan kita. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beristirahat dan selamat tidur. Sampai berjumpa dalam renungan esok hari selanjutnya. God bless you all. Shalom.